Halo, balik lagi di videoku. Kali ini aku akan membahas tentang kasus pewafatan berantai dari Italia yang mengubah korbannya menjadi kue dan sabun. Dan pelaku dari kasus ini merupakan seorang perempuan, Rek. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Leonarda Cianciulli lahir pada 18 April 1894 di Montella, Avellino. Cianciulli merupakan seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan, Rek. Ibunya terpaksa untuk menikahi Mariano Cianciulli yang merupakan pelaku dari pemerkosaan tersebut. Cianciulli dibesarkan di keluarga yang kurang mampu, Rek. Saat remaja, ia harus kehilangan ayahnya dan ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Namun hal tersebut tidak membuat kondisi keuangan mereka meningkat. Cianciulli malah kerap disiksa secara fisik oleh ibunya sendiri, dan hal tersebut membuat Cianciulli merasa depresi, Rek, hingga membuatnya melakukan percobaan wafat diri sebanyak 2 kali, tapi untungnya gagal terus. Menginjak dewasa, Cianciulli memutuskan untuk menikah dengan seorang petugas kantor pencatatan bernama Raffaele Pansardi yang berusia jauh lebih tua darinya. Pernikahan tersebut gak direstui oleh sang ibu, Rek, karena ibunya itu pengen Cianciulli menikah dengan pria kaya raya pilihan sang ibu. Tapi Cianciulli menolak dan tetap menikah dengan Pansardi. Dari kejadian tersebut, Cianciulli merasa pernikahannya itu dikutuk oleh sang ibu, Rek, karena ia merasa hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan kesedihan. Setelah menikah pun Cianciulli masih mengalami masalah keuangan, Rek, karena juga penghasilan Pansardi yang tidak terlalu banyak. Kemudian di tahun 1921, Cianciulli dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kota Lauria. Nah, setelah pindah, Cianciulli memutuskan bekerja untuk membantu keuangan keluarga mereka. Tapi pada tahun 1927, Cianciulli ditangkap karena kasus penipuan dan harus masuk penjara. Setelah dibebaskan, Cianciulli dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kota Lakedonia. Mereka berharap setelah berpindah tempat hidup mereka akan lebih baik gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu, Rek. Rumah keduanya hancur akibat gempa bumi di tahun 1930. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Correggio. Nah, di sanalah kehidupan ekonomi mereka mulai meningkat. Dan Cianciulli pun mulai membuka toko sabun. Nah, sekedar info, Cianciulli sangat mempercayai tahayul, Rek, kayak ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan gitu. Suatu hari ada salah satu peramal yang mengingatkan bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak mereka semua akan wafat di usia muda. Nah, ternyata bener, Rek. Setelah menikah selama bertahun-tahun, Cianciulli telah mengalami 17 kali kehamilan, di mana 3 diantaranya keguguran dan 10 anak lainnya meninggal di usia muda. Hal inilah yang membuat Cianciulli lebih protektif ke 4 anaknya yang masih hidup. Singkat cerita, pada tahun 1939, Perang Dunia pecah di Italia, Rek. Hal itu membuat pemimpin Italia mencari dan merekrut anggota militer baru untuk membantu Italia dalam perang tersebut. Nah, Giuseppe Pansardi yang merupakan anak tertua dari Cianciulli ternyata lolos, Rek, dan menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal tersebut membuat Cianciulli sangat takut kehilangan Giuseppe, Rek, karena Giuseppe merupakan anak kesayangannya. Ya, tadi aku udah bilang kan, dia sangat percaya dengan tahayul. Nah, terus ia percaya, Rek, bahwa untuk menyelamatkan anaknya tersebut, satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan nyawa manusia. Jadi kayak semacam nyawa ditukar nyawa gitu. Nah, akhirnya Cianciulli pun melancarkan aksi gilanya, Rek. Nah, korban dari Cianciulli ini ada 3, yaitu Faustina Setti, Francesca Sofi, dan Virginia Sasiopo. Cianciulli ini menjebak para korbannya dengan berpura-pura menjadi peramal dan penyalur kerja, Rek. Korban pertama Cianciulli adalah Faustina Setti. Setti merupakan klien dari Cianciulli, Rek. Jadi Setti datang ke Cianciulli untuk meminta bantuan dikenalkan ke seseorang gitu, Rek. Karena Setti sendiri merupakan wanita parubaya yang belum menikah dan sedang mencari suami. Ceritanya jadi mak comblang gitu, Rek. Selama kunjungannya, Cianciulli mengatakan kepada Setti bahwa ada seseorang yang cocok dengannya di daerah Pola atau Kroasia modern kalau zaman sekarang. Cianciulli menyuruh Setti untuk datang lagi ke rumahnya di keesokan harinya untuk berangkat ke Pola menemui pria tersebut. Tapi Cianciulli melarang Setti untuk memberitahu siapapun tentang hal ini. Setti juga disuruh untuk menulis surat dan kartu pos yang dapat dikirim ke keluarganya setelah ia sampai di Pola dengan selamat. Keesokan harinya Setti beneran datang, Rek. Pas di rumah, Setti disuguhkan minuman anggur yang membuatnya tak sadarkan diri setelah meminumnya. Nah, ketika pingsan inilah Cianciulli melancarkan aksinya, Rek. Cianciulli langsung mewafatkan Setti dengan kapal, menarik tubuhnya ke dalam lemari, dan memotongnya menjadi 9 bagian. Ia juga mengumpulkan didihnya ke sebuah baskom. Maaf ya, Rek, kalau ada kata yang tak ganti karena takut kena teguran. Kemudian Cianciulli memasukkan potongan tubuh Setti ke dalam panci, ditambahkannya cairan khusus, dan ia mengaduknya sampai cairan tersebut berubah menjadi
bubur yang kental dan gelap. Kemudian campuran tersebut dibuang ke septic tank rek. Nah, dide yang dikumpulkan di dalam baskom tadi dibiarkan hingga mengental, kemudian dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung, gula, pokok bahan-bahan yang untuk membuat kue gitu loh rek. Dan hasil kuenya kalian tahu rek, dikasih ke tetangganya dan sisanya dimakan sendiri bersama anak-anaknya. Bayangkan rek, mam kue dengan bahan baku didih menungsa. Korban kedua adalah Francesca Sophie. Sophie merupakan wanita paruh baya yang dijanjikan untuk mendapat pekerjaan pada saat itu. Cianculi memberitahu Sophie sebuah lowongan pekerjaan di salah satu sekolah anak perempuan di Piacenza. Kalau sekarang Italia Utara rek. Nah, alurnya sama rek, disuruh bikin surat, keesokan harinya dikasih minum anggur, terus pingsan, terus dieksekusi. Dan peristiwa tersebut dikatakan terjadi pada 5 September 1940. Nah, korban ketiga adalah Virginia Sasiopo. Dia adalah mantan penyanyi soprano rek. Dan Ciuli memberitahunya ada lowongan pekerjaan di daerah Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Nah, alurnya sama kayak tadi rek. Bedanya, ia menggunakan daging Virginia Sasiopo dan mengubahnya menjadi sabun. Udah nggak jadi kue lagi rek, jadi sabun. Bayangin kalian mandi dengan sabun yang bahan baku utamanya daging manusia. Kewafatan ini terungkap setelah saudara Sasiopo curiga atas hilangnya Sasiopo secara tiba-tiba. Setelah mengetahui bahwa Sasiopo terakhir terlihat memasuki rumah Cianciulli, ia kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. Nah, akhirnya Cianciulli pun ditangkap rek. Pada awalnya Cianciulli tidak mau mengaku rek. Dia bersikeras tidak mewafatkan siapapun. Namun setelah Giuseppe, yang merupakan anak kesayangannya, diduga terlibat dalam kasus tersebut, akhirnya Cianciulli mengakui semuanya. Takut pula anaknya jadi keseret kan. Pada tahun 1946, pengadilan mengatakan bahwa Cianciulli bersalah dan dijatuhi hukuman selama 30 tahun. Cianciulli juga mendapatkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Kemudian pada 15 Oktober 1970, Cianciulli wafat di usia 76 tahun rek. Ia wafat di rumah tahanan wanita di Pozzuoli akibat penyakit yang dideritanya. Beberapa barang yang digunakan untuk mengeksekusi korbannya seperti kapak dan baskom disimpan di Museum Kriminologi di Roma, Italia. Gimana menurut kalian rek? Cuma karena kepercayaan sesat dia jadi kayak gitu. Semoga kita dijauhkan dari apapun yang merugikan kita dan keluarga kita ya rek. Amin. Oke, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelafalan nama atau tempat yang aku sampaikan ya rek. Kalau ada kekurangan atau bahkan salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar ya rek. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosan untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di videoku selanjutnya. Rutam dua. Cianciulli malah kerap disiksa seret. Ngeliramu tombol.